Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan harian ya, pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, seperti biasanya aku awali untuk pesan healingnya ya. Pesan healingnya hari ini, semoga ini relate dengan situasi kalian dan pesan yang memang sedang kalian butuhkan. Oke. Study habit, mempelajari kebiasaan yang ada gitu ya. Jadi healingnya itu gini, untuk mengurangi masalah ya, atau tidak menambah masalah baru, sebaiknya pelajari ya kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kalian, atau mungkin kalau di tempat kerja itu ya gimana sih kebiasaan di tempat kerja itu, ya udah ikuti aja, atau di lingkungan tempat tinggal kamu ya, atau dengan pasangan nih, kebiasaan pasangan seperti apa, pelajari dan juga ini ya, mengerti gitu, pahami, pelajari, pahami, sehingga kita akan mengurangi masalah hidup gitu ya. Nah, imagine gitu ya, bayangkan kalau misalkan kita nggak mau belajar, nggak mau menyesuaikan diri, ya pasti kita akan bentrok ya. Mau itu di lingkungan kerja, mau itu dengan pasangan, dengan keluarga kita, keluarga pasangan, atau circle ya, atau lingkungan tempat kita tinggal, pasti akan bentrok kalau kita nggak mau belajar ya tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada gitu. Nah, ya tentu saja yang kita ikuti ya kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Ya memang biasanya sih yang diikuti tuh ya yang baik ya. Kalau yang nggak baik tentu saja nggak, pasti nggak banyak orang yang mengikuti gitu ya. Jadi itu ini lebih ke kayak menyesuaikan diri, belajar. Jangan terlalu kaku dengan apa yang menjadi prinsip kita ya. Maksudnya nih prinsip kan memang harus kita pegang gitu ya, tapi ada hal-hal yang memang kita harus ngikuti kebiasaan yang ada gitu. Jadi kalau misalkan ada kata pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita ada di suatu tempat, ya kita harus belajar kebiasaan di situ seperti apa ya. Kalau kita menentang, ya otomatis kita di bentrok. Kalau udah bentrok kan timbul masalah baru. Sama halnya hubungan dengan pasangan. Kita pelajari kebiasaan pasangan itu apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka gitu ya. Percayai gitu. Nah, kalau misalkan kita nuntut pasangan kita harus selalu ngikut kita, ya otomatis nggak nyaman ya, otomatis bentrok ya. Ini yang aku bilang, jadi timbul masalah baru, nambah masalah hidup gitu, nggak enak kan. Jadi ya ini pesan healingnya lebih ke kita nggak perlu untuk menambah masalah hidup, nggak perlu untuk bikin masalah baru gitu ya, nggak perlu untuk menambah musuh juga ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, yang pertama grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi aku mengerti bahwa kehilangan sesuatu itu adalah sebuah kesempatan dan aku harus hargai itu ya. Jadi maksudnya gini, ambil hikmahnya ketika kita harus kehilangan sesuatu. Kenapa dibilang is an opportunity?
adalah sebuah kesempatan. Justru ketika sesuatu yang hilang itu kita ikhlaskan ya, kita relakan, kita maafkan, maka semesta menyiapkan something new, sesuatu yang baru yang lebih baik ya. Itu udah pasti. Di saat kita merelakan pasti akan datang yang lebih baik. Hal-hal baik ya, mau ini pasangan, seseorang, pekerjaan, bahkan uang ya, harta. Kalau memang harus hilang ya, ya udah ikhlasin, relakan, karena semua terjadi itu pasti sudah atas seizin Tuhan ya, udah divine order gitu, udah takdir ilahi, dan ketika kita ikhlas pasti akan diganti gitu ya. Oke, kita lanjut. Surrender. I can release my need to control. Aku bisa melepaskan hal-hal yang biasanya butuh aku kontrol gitu. Jadi maksudnya gini, kita akan capek ya, energi kita akan terkuras jika semua hal itu kita kendalikan. Jadi ada kalanya kita berserah ya, biarkan Tuhan yang menjaga. Contoh nih sama pasangan, kalau kita nggak bisa melepas keinginan untuk mengontrol ya, kita capek sendiri. Misal nih kita selalu ngecek HP pasangan, bahkan ada ya beberapa sampai ngehack gitu ya. Jadi apapun yang masuk ke HP pasangan kita jadi tahu ya. Kita hack juga sosmednya. Akhirnya apa? Ada hal-hal yang seharusnya nggak kita ketahui, kita tahu. Jadi kayak semacam cari sakit sendiri gitu ya. Yang sebenarnya sesuatu hal yang kita tidak tahu itu sebenarnya Tuhan sedang menutupinya supaya kita nggak sakit. Ada kok nanti waktunya, ketika di waktu yang tepat kita akan mengetahui sesuatu. Kalau itu memang sudah kehendaknya, itu akan ditunjukkan at the right time, ketika kita itu strong, ketika kita udah siap gitu. Tapi kalau kita sibuk nyari-nyari sendiri, ya kita pasti shock gitu ya. Dan ketika selalu mencari itu kita capek menguras energi, akhirnya lupa untuk fokus dengan diri sendiri. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Yep. Relationship. I am attracted to those people who serve my higher good. Aku menarik energi orang-orang yang bisa memperlakukan aku dengan baik ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita rilis energi-energi negatif, toksik yang ada diri kita, yang ada dalam diri kita ya. Toksik itu apa? Kebencian, iri hati, dengki, amarah, sakit hati ya, dendam, nggak mau memaafkan. Nah, kalau kita nggak melepas itu, kita nggak akan bisa menarik energi orang-orang yang baik ya. Nah, sama halnya relationship dalam percintaan. Kalau kita memaafkan, kita udah lepaskan energi seseorang yang pernah menyakitkan dalam kehidupan kita ya. Kita akan menarik energi pasangan baru, teman baru, orang-orang baru yang bisa memperlakukan kita dengan baik ya. Tetapi kalau kita masih menyimpan dendam, kita masih suka nyumpahin mantan, pasangan, mengutuk ya, apalagi sampai kayak doain yang buruk-buruk gitu ya. Kita bisa menarik energi banyak orang, tapi dengan energi yang sama mas pasangan atau mantan kita yang pernah menyakiti kita. Jadi siklus lama akan terulang ya, ketika kita belum bisa melepaskan energi-energi negatif itu tadi ya. Nah, dari pesan relationship ini untuk yang single atau yang jomblo nih ya, kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik ya, who serve my higher good, seseorang yang bisa memperlakukan kita lebih baik, yang bisa memberikan manfaat ya, yang pasti energinya positif gitu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini.
strength. Mungkin beberapa dari kalian berzodiak Leo, atau kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak Leo. Oke. Di sini aku dapat angka 8 ya. Infinity, ada rezeki yang tidak berkesudahan, cinta yang tanpa batas, unconditionally love ya. Kemudian kemakmuran. Nah, hari ini ada kemakmuran yang datang menghampiri kita, rezeki yang tanpa batas ya. Cinta yang ini ya, infinity, cinta yang tanpa batas. Nah, dari energi strength sendiri kita bisa menaklukkan situasi sesulit apapun hari ini. Kita bisa melewati hambatan, kita bisa melewati halangan ya, kita bisa menyelesaikan challenge atau tantangan-tantangan yang ada. Mungkin memang hari ini cukup struggling, tapi kita bisa melalui itu ya. Oke, kita lanjut. Oh, the magician ya. Sebuah keajaiban, suatu keajaiban akan hadir ya, yang secara tiba-tiba, yang kita tuh nggak nyangka, tiba-tiba dapat solusi, tiba-tiba dapat jalan keluar ya, seperti mendapatkan keajaiban. Nah, dari energi the magician ini juga hari ini energi kita ini penuh kreativitas ya. Jadi ketika kita menghadapi challenge itu kayak semesta itu ngasih banyak petunjuk gitu ya. Kamu tiba-tiba dapat ide gitu ya. Harus begini ya. Ada banyak kreativitas yang bisa kita lakukan ya. Oke, kita lanjut. Page of Swords. Ada energi seseorang yang stalkingin kamu ya. Ini kalau dalam pekerjaan ini mungkin semacam kayak audit, pengawasan, atau kalian lagi dimonitor tim atau bos kamu gitu ya. Nah, kalau dalam percintaan ada seseorang yang belum bisa move on dari kamu hari ini, dia selalu stalkingin kamu. Dia nggak ngechat, nggak telepon, tapi stalking terus. Dia pengen tahu kabar kamu melalui stalking, karena mau menghubungi secara langsung ada yang gengsi, ada yang takut ya, ada yang egonya kelewat besar gitu ya. Jadi dia cari taunya lewat stalking. Nah, ini jika energi kalian sendiri ya, hari ini kalian mencoba untuk lebih berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan, mengambil sebuah keputusan. Kalian akan coba untuk observasi dahulu, jadi nggak buru-buru mengiyakan gitu ya. Ini sih bagus ya. Oke, lanjut. Oke, ada kartu death. Jangan takut dulu ya. Kartu death itu tidak selalu berkonotasi negatif, jangan takut dulu ya. Jadi death ini transformasi ya, rebirth, terlahir kembali. Jadi ini energi kalian di mana kalian mengakhiri suatu siklus, suatu fase yang itu bisa aja fase toksit ya, hal-hal yang tidak bermanfaat itu kalian lepaskan, kalian tinggalkan menjadi seseorang baru ya. Atau ini ada ini ya, jika kalian lagi silent treatment ya, silent treatment, atau kalian mengalami suatu situasi stuck dalam sebuah hubungan, bisa hubungan sama keluarga, orang tua, saudara, mungkin kamu lagi udah lama nih diem-dieman sama salah satu anggota keluarga gitu ya, atau sama teman atau sahabat kamu, atau sama seseorang, pasangan kamu atau mantan. Nah, ini situasi ini hari ini akan berakhir ya, akan ada situasi baru di mana yang lebih baik ya, kayak ini loh, ibarat es itu akhirnya pecah ya. Jadi ibarat hubungan yang membeku ini akhirnya mencair. Hubungan dengan siapapun ya, sesuaikan dengan situasi kalian. Oke. Mungkin kalian berzodiak
strong ini energi zodiak Scorpio, atau kalian hari ini berdealing dengan seseorang yang berzodiak Scorpio. Kita lanjut ya. Energi hari ini. Yep. Knight of Swords. Hari ini energi kalian ini sukses gitu ya. Ini sih cocok sama The Magician. Jadi ketika menyelesaikan pekerjaan atau ada masalah ya, atau kalian lagi dikejar deadline atau dikejar target, hari ini energi kalian tuh strong banget, powerful ya. Energi kalian powerful, sukses gitu ya. Enggak, aduh udahlah, nggak mau nunda pekerjaan ya, nggak mau nunda pekerjaan biar cepet kelar nih ya. Kemudian karena di sini berdampingan dengan kartu Death dan juga ada The Magician di sini, ada hubungan dengan seseorang yang akhirnya dia datang ya, atau terkoneksi lagi. Berakhirnya ini Death, berakhirnya suatu kebekuan yang tiba-tiba The Magician ya, sesuatu hal yang terjadi tiba-tiba dia datang atau dia terkoneksi. Nah, kalau dari Page of Swords ini memang ada seseorang yang cuman kepo-kepo gitu. Tapi ada sebagian juga yang mengakhiri situasi stagnasi. Jadi ada koneksi ya, dia datang. Nah, beberapa dari kalian dari energi Knight of Swords ini melakukan suatu perjalanan tuh ya. Ini bisa perjalanan tentang pekerjaan atau bisnis ya, bisa kalian mengunjungi seseorang, bertemu seseorang ya, atau seseorang yang datang menuju ke kalian. Kayak datangnya tuh tiba-tiba gitu loh. Kalian nggak nyangka loh, kok udah di sini aja. Kayak gitulah. Terutama ini seseorang yang udah lama lose kontak sama kamu ya. Tiba-tiba dia menongol, muncul. Gitu. Oke. Kita lanjut untuk percintaan. Pesan percintaannya. Yep. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Nah, surprise ini sinkron dengan The Magician sama Knight of Swords ya, ada surprise. Jadi gini, kehidupan percintaan kita itu sama seperti serial gitu ya, drama seri gitu ya, yang akan terus bersambung gitu ya, akan terus bersambung. Jika kita menolak suatu perubahan ya, karena dalam kehidupan percintaan itu kan ada pasang surut ya, on off, pasang surut, seseorang datang dan pergi, putus nyambung ya, mau nggak mau kita harus terima. Kalau kita nggak bisa menerima perubahan itu, secara otomatis kita juga menolak perubahan dari semesta. Yang di situ ketika kita denial ya, kita menolak, justru menciptakan stres yang nggak perlu ya. Jadi ya udah, go with the flow, ikuti aja arusnya semesta nih, jalannya semesta ya. Kamu akan mendapatkan sebuah kejutan yang akan membimbing kamu ya, atau akan menuntunmu kepada kebahagiaan ya. Jadi ngalir aja. Kalau kita menolak, kita memaksa, itu sama aja kita menolak ini ya, aliran dari semesta ya, yang ujung-ujungnya kita malah stres sendiri. Oke, jadi ngalir aja, jangan paksakan apapun. Oke, kita lanjut untuk pesan angel ya. Oke, listen to your intuition. Angel memberikan pesan, selalu dengarkan intuisimu ya. Jangan dengarkan egomu atau ambisimu, karena ego atau ambisi biasanya malah menjerumuskan kita. Ada kalanya sih kita harus ambisi, tapi untuk hari ini Angel memberikan pesan, dengarkan intuisimu, ikuti aja. Oke. Kita lanjut untuk pesan inspiratif atau afirmasi hari ini. Oke. Nurturing my soul, menjaga jiwaku ya, atau batinku.
grow on all level is a priority. So I will take the time to nurture my soul with wisdom and positivity. Jadi perkembangan level ya dalam spiritual itu adalah suatu prioritas ya. So aku akan memanfaatkan waktu ya yang ada untuk menjaga kesehatan mentalku, menjaga kesehatan jiwaku, menjaga untuk ini ya perkembangan spiritualku dengan kebijaksanaan dan hal-hal yang positif. Jadi itu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.